Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah bermula ketika Rasulullah berusia 25 tahun. Sementara diketahui kala itu Khadijah berusia 40 tahun. Keduanya dikenalkan oleh paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Thalib. Dan saat itu Nabi Muhammad dipercaya membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Dan perjalanan dagang itu ditemani oleh sahabat sekaligus pembantunya, yaitu Maisarah. Di sisi lain, Nabi Muhammad adalah lelaki dari Bani Hashim, dan dia juga dikenal rupawan, jujur, dan terpuji akhlaknya. Meski tidak kaya, Nabi Muhammad SAW termasuk pemuda dan seorang yang bereputasi baik sehingga mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu, bela diri, dan memanah. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Nabi Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah utara, dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangannya telah meluas dan membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dengan penduduk kota Mekah kala itu. Awal perkenalan Khadijah dengan Muhammad SAW adalah ketika mereka bermitra. Khadijah yang saudagar kerap menitipkan barang dagangannya kepada Rasulullah Muhammad kala itu. Pada masa itu Rasulullah SAW yang belum diangkat menjadi nabi mendatangi Khadijah radhiyallahu anhu untuk melamar posisi tersebut. Tanpa ragu-ragu, Khadijah radhiyallahu anhu memberikan sebuah posisi itu kepada Rasulullah. Setelah keduanya bertemu dalam bisnis perniagaan dari hari ke hari, dan akhirnya Khadijah memerintahkan Rasulullah agar menjajakan barang dagangannya ke negeri Syam dengan ditemani seorang pelayan bernama Maisarah. Beliau juga dibekali modal yang cukup besar dibandingkan pekerja-pekerja lain. Di negeri Syam ini, Rasulullah Muhammad mulai menjual barang-barang dagangannya. Dan keuntungan yang diperoleh Rasulullah kala itu berlipat ganda, sehingga Khadijah radhiyallahu anhu memberikan sebuah bonus dari hasil penjualan tersebut. Dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu sebelum menjadi Ummul Mukminin atau menjadi istri Nabi Muhammad SAW adalah sosok saudara perempuan yang kaya raya, dan dia juga dikenal dengan akhlaknya yang terpuji serta nan cantik. Tak aneh jika banyak yang jatuh hati kepada Khadijah dan hendak memperistrinya. Saudagar kaya hingga para bangsawan telah datang melamar Khadijah ini. Namun Khadijah bergeming. Kemudian setelah menjalin sebuah hubungan kerja dengan Nabi Muhammad, beberapa saat dan hari demi hari dilalui, Sayyidah Khadijah sepertinya tertarik dengan mitranya itu, dan tak lain ialah Rasulullah Muhammad. Tanpa sadar, akhirnya Khadijah ini telah jatuh hati kepada Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika, Khadijah curhat kepada sahabatnya yang bernama Nafisah tentang perasaannya itu. Dia tak percaya diri lantaran statusnya yakni janda dan berusia 40 tahun. Dan Sayyidah Khadijah juga tahu karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW yang usianya lebih muda, yakni masih 25 tahun, dan Khadijah yang lebih tua dan berusia 40 tahun dan pernah menikah sebanyak 2 kali. Namun Nafisah mendorong Khadijah agar tetap dan tidak perlu risau dengan keadaannya. Sebab masyarakat Mekah sendiri melihat bahwa Khadijah adalah sosok perempuan yang bermartabat dan kaya raya. Kemudian Khadijah tak langsung menemui Muhammad kala itu. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang bermartabat. Nafisah yang kemudian menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan perasaan Khadijah kepada beliau. Singkat cerita, akhirnya Nafisah ini menemui Rasulullah Muhammad kali itu dan menyampaikan segala sesuatu yang disuruh oleh Khadijah. Kala itu Nabi tak langsung menjawab,
lantaran masih bimbang. Setelah menceritakan semuanya kepada keluarga Rasulullah kala itu, akhirnya Muhammad ini mempunyai sebuah keputusan dan akhirnya ia juga luluh kepada Khadijah radhiyallahu anhu. Dan singkat cerita, kemudian mereka menikah. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. Tetapi ia masih memiliki kecantikan yang menawan. Singkat cerita, pernikahan pun dilaksanakan Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad SAW. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah tidak menjadi sebuah halangan bagi mereka. Karena pada saat itu suku Quraisy memiliki adat dan budaya yang lebih menekankan perkawinan dengan gadis ketimbang janda. Walaupun harta kekayaan mereka semakin bertambah, Nabi Muhammad tetap sebagai orang yang memiliki gaya hidup yang sederhana. Dan ia lebih memilih untuk mendistribusikan keuangannya kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Sayyidah Khadijah adalah istri pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua menjalani kehidupan bernikahan selama 25 tahun. Selain menjadi istri pertama dari Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu adalah satu-satunya istri Rasulullah yang tidak dipoligami. Pernikahan mereka akhirnya dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Mereka adalah Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Saat Rasulullah SAW menerima wahyu dan diangkat menjadi seorang nabi, Khadijah radhiyallahu anhu menjadi orang pertama yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya beserta ajaran-ajarannya kala itu. Lalu Khadijah ini senantiasa selalu menemani Rasulullah SAW saat berdakwah dan bisa menerima Nabi Muhammad dalam suka dan duka. Hubungan suami istri Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah Muhammad SAW berlangsung selama kurang lebih 25 tahun. Dan ketika Rasulullah Muhammad berusia 50 tahun, Khadijah radhiyallahu anhu wafat pada usianya yang menginjak 65 tahun. Itulah kisah cinta Khadijah bersama Rasulullah Muhammad SAW yang abadi dalam sejarah. Dan semoga bisa menginspirasi bagi kehidupan kita dalam berumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.